كله وكفى بالله شهيدا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Ustaz, Bapak Ibu Khalid, juga kepada seluruh pengurus dan jamaah Masjid Ibnu Samil, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi umur, diberi nikmat dan karunia hingga saat ini kita bisa kembali melaksanakan taklim kajian rutin subuh. Insyaallah dengan guru kita Ustaz Ubaidillah Khalid, dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita buka majelis kita dengan mengucapkan Al-Fatihah. Semoga majelis ini diberi keberkahan juga bagi saudara kita pengurus jamaah yang sedang kurang sehat sehingga tidak hadir pada majelis kali ini, diberi kesehatan oleh Allah. Kemudian bagi yang memberikan infak kepada seluruh donatur, semoga diberikan kesehatan juga keluarganya, juga mendapat keberkahan di sini. Alhamdulillah ala kulli niyatin shalihah wa ala kulli nabiyyin mustafa illallah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyamiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita simak kajian yang insyaallah menarik dengan judul menjaga diri dan keluarga dari fitnah akhir zaman. Insyaallah sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kepada Muhammad baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang berada di musala ini bersama dengan keluarga kita menjadi umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di akhir, di yaumul akhir nanti. Para jamaah, pada kajian Ahad pagi ini saya ingin menyampaikan judul menjaga diri dan keluarga dari fitnah akhir zaman. Sebelum berbicara lebih lanjut, saya ingin menyampaikan ketika kita berbicara mengkaji tentang akhir zaman, kita bukan berbicara tentang hari kiamat, bukan berbicara tentang hari kehancuran, yaumul zalzalah, hari kegoncangan, atau yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Tidak. Kita berbicara tentang masa-masa yang diriwayatkan melalui hadis-hadis Rasulullah, di mana masa itu telah terjadi kecampur adukan, telah bercampur kebenaran dan kebatilan, telah terjadi kebingungan umat Islam mana yang ajaran Islam dan mana yang bukan. Itulah yang saya maksud dengan akhir zaman. Dan memang masa itu adalah masa-masa mendekati hari hari kiamat. Tetapi kapan datangnya kita tidak tahu, dan berapa lama lagi kita juga tidak tahu. Ya. Yang kita perlu waspadai adalah masa-masa itu, bukan masa berbangkit, bukan masa yang disebut yaumul zalzalah, yaumul ba'ats, yaumul sa'ad dan sebagainya. Itu urusan Allah. Kita tidak perlu tahu itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Saya ingin menyampaikan kepada para jamaah di sini. Sekarang ini banyak ustadz-ustadz yang menguasai jagat per YouTubean yang menyampaikan cerita tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan, tapi tanpa disadari terjebak dengan kisah-kisah Israiliyah. Ini kita harus hati-hati juga. Apalagi yang berhubungan langsung dengan orang Israel, dengan Bani Israel, dengan Yahudi. Itu kita sering terjebak tuh tanpa sadar. Misalnya contohnya begini. Nanti di menjelang hari akhir, orang-orang Yahudi akan berkumpul di tanah Palestina. Maka dari itu akan terjadi peperangan ini, peperangan itu. Itu tidak ada pada dalam Islam, Pak. Ya, itu semuanya kisah itu dari Talmud, dari kitab Talmud. Ada lagi yang mengatakan nanti di akhir zaman itu Danau Tabarion, Danau Tiberias airnya akan banyak, airnya akan kering dan sebagainya. Itu tidak ada dalam kisah Islam. Itu kisah Israiliyah. Kita jangan ikut-ikutan terjebak mempopulerkan itu. Akhirnya berdasarkan kisah-kisah itu kita jadi membenarkan berdirinya negara Israel. Karena itu adalah fenomena akhir zaman negara Israel berdiri. Israel tidak punya hak atas negara itu. Mereka merampas tanah saudara kita, tanah orang-orang Palestina. Orang Palestina itu sudah ada di situ dari beribu-ribu tahun yang silam. Sebelum adanya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kan bapaknya orang Israel. Israel itu sebutan untuk Nabi Yakub. Israel, hamba Allah. El itu artinya Allah, Tuhan. Karena orang Palestina. Jadi orang Islam itu tanpa sadar membenarkan berdirinya negara Israel berdasarkan kisah-kisah yang dibuat oleh orang-orang Israel. Jadi begini, kisah-kisah itu ditulis dalam kitab Talmud. Kitab Talmud pernah dengar ya Pak? Kitab Talmud itu kitab yang ditulis oleh salah satu rabi Israel, Yahudi, 200 tahun sebelum Masehi, oleh orang yang namanya Jundah bin Nasih. Dia itu karena orang Israel 2 kali dihancurkan. Pertama oleh bangsa Babilonia, itu sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Lalu mereka diusir, sebagian besar dibawa ke Irak dan sebagainya. Lalu pada tahun 300 tahun sebelum Masehi dihancurkan lagi oleh bangsa Asuria. 2 kali dihancurkan. Kalau di kitab Perjanjian Lama itu ada namanya bab keluaran, pada saat orang Israel dikeluarkan. Maka mereka menghayal berharap-harap bahwa suatu saat nanti orang Israel akan berkumpul di tanah Palestina. Ditulislah itu di dalam kitab Talmud oleh si Jundah dengan berbagai macam, dan mereka menulis-nulis bahwa umur dunia ini tidak lebih dari 6.000 tahun sejak Adam. Itu menurut versi hitungan mereka sendiri. Dan tahun ini, tahun 2021, tahun 2020 itu sudah 5.700 sekian, tinggal 200 tahun lagi. Tanda-tandanya adalah lahirnya sapi apa domba ya? Sapi apa domba berwarna merah. Saking tidak lahir-lahir, dibuat-buat itu, direkayasa genetis supaya benar-benar lahir itu sapi berwarna merah. Dan sekarang sudah mulai lahir. Itu dibuat itu rekayasa genetik untuk membangkitkan semangat orang Israel mendirikan negara. Dan seolah-olah dibenarkan oleh dunia internasional. Kita jangan terjebak dalam itu ya. Pohon gorkon akan tumbuh di mana-mana. Mereka nanam itu pohon sengaja di Sidon dan di sekitarnya. Itu tidak ada. Kita jangan terjebak dalam itu. Saya lihat Ustadz itu banyak ikut-ikutan. Kenapa kisah-kisah Israiliyah itu masuk ke dalam ajaran Islam? Karena ada 4 orang Yahudi. Tapi ini bagian versi benernya ini. Orang Yahudi masuk Islam. Salah satunya Abdullah bin Sabah. Nah, beliau, orang-orang itu banyak meriwayatkan hadis. Para tabi'in banyak mengambil hadis dari mereka. Ketika mereka menyampaikan hadis, tanpa sadar mereka membawa kisah-kisah agama masa lalunya, agama Yahudinya. Itu yang terbawa sampai hari ini. Makanya zaman dulu di rumah-rumah orang Betawi itu ada gambar itu, wanita pakai sayap. Ingat gak? Orang Betawi itu khususnya di rumah orang Betawi itu ada gambar wanita pakai sayap, itu tuh buruk gitu, yang ngantar Rasulullah terbang gitu ya. Itu kisah Yahudi, itu kisah Israiliyah. Kita jangan terjebak dalam masa itu. Jadi akhir zaman yang ingin kita bahas di sini adalah masa di mana
umat Islam berada di dalam sebuah kebingungan karena kebenaran sudah bercampur dengan kebatilan. Maka dari itu kita perlu melindungi diri kita dan keluarga kita dari situasi seperti itu, ya. Jadi kalau ada lihat YouTube itu ada akhir-akhir zaman yang berhubungan dengan Yahudi, itu karangannya Jundah bin Nasai di kitab Talmud. Bukan kitab Taurat, itu juga itu di kitab Talmud karangan rabi mereka. Baik. Saya ingin menyampaikan konsep akhir zaman ini ada di agama Samawi. Bahkan di bukan agama Samawi pun ada, di agama Ardi pun ada seperti Hindu, Buddha dan sebagainya. Semua agama Samawi itu mempunyai konsep tentang akhir zaman. Yahudi menyebutnya dengan istilah Akharit Hayyamim. Bahasa Ibrani itu mirip-mirip bahasa Arab ya. Akharit ya akhir gitu ya. Ilah ya Allah. Hari akhir gitu. Akharit Hayyamim, Yamim itu yaum. Nasrani mengistilahkan dengan bahasa Yesus hari kebangkitan Isa yang nanti turun ke bumi. Konsep itu sama dengan Islam ya. Islam melalui penjelasan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah menjelaskan makna akhir zaman adalah masa di mana kebenaran ajaran Islam telah bercampur dengan kebatilan. Ini catatannya. Sehingga kaum muslimin tidak mampu membedakan ajaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya serta ajaran yang datangnya dari setan dengan perantara hawa nafsu manusia. Cukup sampai di sini saja Bapak-bapak sekalian. Kita sudah mengerti zaman itu sudah sampai belum ke kita hari ini? Sudah sampai Pak. Tadi barusan saya baru cerita, banyak cerita tentang akhir zaman itu adalah kisah Israiliyah dan disampaikan oleh para ustadz, para dai ini. Para dai pun tidak bisa membedakan mana kisah Israiliyah, mana kisah Islam. Berarti sudah bercampur ajaran agama kita dengan kebatilan. Kita lagi ikut-ikutan nanti zaman menjelang hari kiamat itu orang Israel berkumpul di sana mendirikan negara Israel. Nanti kita serang, nanti ada perang Armageddon. Gak ada itu Pak, perang Armageddon. Itu cerita Talmud. Orang Islam ikut-ikutan. Berarti orang Islam sendiri sudah ajarannya sudah bercampur dengan kebatilan-kebatilan. Nah zaman itu sudah ada sekarang. Makanya dibutuhkan para dai untuk menjelaskan, mencerahkan pandangan umat supaya umat itu tidak terjebak terus-menerus. Campur lagi dengan media online yang terus menerus masuk ke dalam pemahaman kita, masuk mempengaruhi intelektual kita. Itu yang saya sangat khawatir yang begitu-begitu. Kenapa? Maka dari itu Pak Bapak-bapak sekalian, saya itu mendeklarasikan diri saya akan jadi ustadz tradisional yang mengajar dengan kitab. Kenapa? Karena media, saya sudah melihat fenomena-fenomena ustadz ini ngambil materi itu pasti dari media online tanpa melihat latar belakang kitabnya. Ini ditulis di mana? Ini ada di kitab apa? Ambil comot masukin, dia tidak lihat. Latar belakang kitab ini terus di kitab mana sih? Jadi tidak tahu itu sumber benar apa tidak. Tidak akan beda dengan orang-orang awam juga berdasarkan media online, berdasarkan Mbah Google dan sebagainya. Ini berbahaya ya. Maka dari itu saya selalu membiasakan diri, kalau saya ingin menyampaikan ayat Al-Quran, saya buka dulu kitab tafsirnya yang ditulis oleh para ulama masa lalu, para kalangan salafiyah. Salafi itu maksudnya ulama masa lalu ya. Mudah-mudahan mereka masih murni pemahamannya. Demikian pula kalau melihat hadis, walaupun hadis itu tidak saya cantumkan secara detail dalam urutan sanadnya, tapi saya pastikan saya lihat dulu di kitabnya ada apa tidak. Karena saya udah berapa kali nemu ini Pak, di media online itu hadis Bukhari atau Sahih Muslim nomor sekian-sekian, begitu saya lihat benar nggak sih nomor sekian, saya lihat di kitab aslinya nomornya beda. Bahkan nomor itu tidak ada, nomor itu tentang matan ini tidak sama gitu loh. Ini harus clear ya. Bapak-bapak kalau ke rumah saya tuh ada Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi. 6-6-nya saya punya lengkap.
Tirmizi 5 jilid, Sahih Bukhari 5 jilid, Muslim 5 jilid, Ibnu Majah 4 jilid tapi 2 kitab, Abu Daud 4 jilid tapi 2 kitab, Nasai 5 jilid, lengkap semuanya, lengkap full saya punya. Kenapa? Karena kalau kita bersumber ke media online itu akhirnya pemahaman kita jadi kacau. Jelas ya Bapak sekalian? Baik. Nah, dalam kajian ini kita membatasi ruang lingkup pengertian akhir zaman berdasarkan tanda-tanda yang berupa ujian bagi umat Islam yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Kenapa kita berpedoman pada hadis untuk urusan ini? Karena perkara ini adalah perkara yang gaib. Al-Quran hanya menjelaskan secara umum saja. Maka kita berpedoman pada hadis. Jelas ya Pak? Fitnah akhir zaman itu yang banyak dijelaskan dalam hadis, diantaranya diangkatnya ilmu agama dengan diwafatkannya ulama-ulama yang lurus. Silakan Bapak cerna sendiri. Iman seorang muslim dapat berubah dalam waktu singkat. Ini saya pernah jelasin di sini. Manusia sibuk mengumpulkan harta dan memuja kesenangan dunia. Kita sedang digiring ke arah sana Bapak-bapak sekalian. Ya. Fitnah wanita. Fitnah wanita ini ada di mana-mana. Para jamaah sekalian, kita harus berhati-hati. Ada di rumah kita, ada di tetangga kita, ada di lingkungan kita, ada di media online dan sebagainya. Amanah kepemimpinan dikuasai oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Ini sudah terjadi. Munculnya para pendusta yang mengaku nabi. Banyak ini. Sampai zaman sekarang masih ada yang nabi. Perzinahan dilakukan secara terbuka. Sudah terbuka belum Pak? Perzinahan sudah terbuka belum? Udah Pak. Bapak suka nganterin anak gadis Bapak atau anak kecil Bapak ke kolam renang? Ke swimming pool? Suka nggak? Jujur-jujuran aja, saya juga suka dulu. Sekarang udah enggak. Di sini ada tidak swimming pool yang khusus wanita dan khusus pria? Ada. Di Jabodetabek ini, di Jakarta, di Tangerang Selatan deh. Ada nggak? Bapak masih mau nganterin anak gadis Bapak atau anak bujang Bapak atau anak kecil Bapak ke swimming pool? Masih mau apa kagak? Kalau masih mau berarti masih mau berzina. Betul? Itulah perzinahan ditunjukkan secara nyata. Nggak usah jauh-jauh pergi itu ke kolam renang atas. Kan banyak tuh wanita-wanita dewasa yang pakai baju berenang yang ada di depan biji mata kita. Kita lagi berzinah itu. Karena tidak dipisahkan kolam renang pria, kolam renang wanita. Jadi perzinahan sudah ditampilkan secara nyata. Tinggal zinah yang benerannya tinggal ada. Nanti kalau zinah yang benerannya ada, udah manusia udah berzina di pinggir jalan seperti keledai, ya udah hancur dan dunia ini. Ya. Jadi semua ini sudah terjadi. Minuman keras dihalalkan. Sudah dihalalkan, Pak. Sudah bagus-bagus dulu ada menteri Rahmat Gobel. Itu saya tahu keluarga dia itu. Karena dulu saya tahunya beliau punya keluarga mereka ya. Punya villa di Anyer di sebelah tanahnya ayah saya. Di daerah Jambu sebelum pelabuhan itu. Di situ punya keluarga mereka bersebelahan dengan tanah ayah saya. Jadi saya sering berinteraksi sama keluarga mereka. Mereka keluarga agamis itu. Maka tidak salah Pak Rahmat Gobel ketika jadi Menteri Perdagangan melarang minuman keras dijual di market retail seperti Indomart dan Alfamart. Begitu dia larang, dipecat. Betul nggak? Diresapel kan? Ya, karena pemerintah penguasa negeri ini pengennya minuman keras itu halal. Begitu dilarang, menterinya dipecat. DPR lagi nggodok undang-undang anti minuman beralkohol. Banyak pejabat yang bilang, masa kita ketinggalan zaman, negara-negara lain sudah menghalalkan minuman keras, bahkan dibilang begini, bahkan Arab Saudi saja, apa-apa Arab Saudi gitu, Arab Saudi aja sudah mulai membolehkan. Yang menjadi pedoman kita itu bukan Saudi Pak, Al-Quran hadis, jelas, Al-Quran hadis, bukan Saudi. Memang saya suka agak sebel ini kalau ada ustadz ngomong-ngomong, Saudi begini, Saudi itu tempat orang zalim kok. Yang menjadi pedoman kita Al-Quran hadis, Al-Quran melarang, hadis melarang, kita pedoman, bukan Saudi. Ya.
apa-apa Saudi gitu loh. Kita ikut-ikutan lagi terjebak dalam pemikiran itu. Saudi aja boleh. Emang Saudi nggak banyak orang berzina? Banyak, Pak. Ya. Bukan Saudi, tapi Al-Quran hadis. Jelas ya. Al-Quran khamar sudah dilarang. Jadi kita sudah berada di masa itu belum? Pertanyaannya. Sudah kan? Ya udah, kalau udah nggak usah kita bahas lagi. Kita pulang rame-rame, kita nasihati anak istri kita supaya kita jangan ikut-ikutan. Gitu. Clear? Baik, ini adalah hadis-hadis Rasulullah yang saya sampaikan tadi. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubgha aliman takhadun nasu ru'usa'an jahulan fasu'ilu fa'aktu bighairi ilmin fadalu wa adalu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabut, tapi mengangkatnya dengan mewafatkan para ulama-ulama yang hanif, ulama-ulama yang lurus, sehingga manusia memilih pemimpin adalah dari kalangan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Jahulan itu jamak dari jahil ya, bodohnya banyak. Lalu mereka ditanyakan sesuatu, si orang pemimpin-pemimpin yang bodoh itu, lalu dia berfatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu pengetahuan, fadalu wa adalu, mereka menyesatkan, mereka sesat dan menyesatkan. Sekarang sudah sesat nih kita. Minuman keras sudah dihalalkan, udah sesat. Banyak hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yang diperbolehkan tanpa tidak kita sadari, kita digiring itu. Sampai ada tokoh public figure yang bilang, oh, wanita muslim itu tidak perlu pakai hijab, hijab itu bukan ajaran Islam. Sempat ada yang mengikuti, itu luar biasa kelewatannya kalau sampai seperti itu. Ya, para jamaah sekalian, saya ingin menyampaikan kita harus melakukan kontra, melakukan perlawanan dengan cara-cara yang santun pada statement-statement yang diciptakan seolah-olah ini bukan ajaran Islam, itu bukan ajaran Islam. Kita tidak perlu membuat statement-statement juga. Kita cukup menjalankan syariat dengan benar saja. Kalau ada tokoh-tokoh masyarakat, ada public figure yang mengatakan jilbab itu bukan syariat Islam, kita suruh anak istri kita, anak gadis kita pakai hijab. Nah, kita caranya melawannya begitu. Kita himbau saudara-saudara kita berhijab. Kita melawannya begitu saja. Ya. Karena memang kita sedang digiring ke arah situ. Karena kita sudah berada di masa itu. Di masa di mana kebenaran dan kebatilan telah bercampur aduk. Yang kedua, berubahnya iman dengan cepat. Ini saya pernah sampaikan di mushola ini. Rasulullah menyampaikan melalui hadis yang ditakhij oleh Imam Muslim, badiru bi a'mali fitanan kakita'an lailin muzlimin yusbihu rajulul mu'minan wa yamsi kafiran aw yamsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinnihi bi arradin minad dunya. Bersegeralah kalian beramal dengan benar mumpung yang ngajarin masih pada benar, kira-kira begitu. Karena besok kata Rasulullah, kalian akan bertemu dengan ulama-ulama yang ngajarin kagak bener. Jadi mumpung ajarannya masih pada bener, beramal sesuai dengan petunjuk para ulama. Karena besok kalian akan menemui ulama yang gak bener, ulama yang mengatakan hijab tidak wajib, ulama yang akan mengatakan minuman keras halal, ulama yang akan mengatakan bunga bank halal, dengan menselisihi khilafiyah dalam bidang fikih. Maka Rasulullah mengatakan badiru bi amali qabla fitanan. Sebelum datangnya fitnah, yang datangnya itu kita tidak sadari, seperti berubahnya potongan malam dari waktu ke waktu. Saya pernah jelasin kan ini. Kita kalau berada di tengah malam, di tengah hutan apalagi,
perubahan dari jam 8 malam ke jam 9 malam ke jam 10, jam 11, itu kita tidak sadari karena suasananya gelap terus. Begitulah datangnya fitnah. Ya. Maka pagi hari seseorang masih beriman, sore dia sudah kafir. Ini saya sudah pernah jelasin ya. Sore dia beriman, pagi dia kafir. Para dai, para ustadz, para ulama menjual agamanya demi kesenangan dunia. Saya pernah tidak menyampaikan di sini. Para jamaah sekalian, ada sebuah hadis ya. Ada dua hadis yang bercerita tentang pesan Rasulullah untuk berpegang teguh pada ajaran kitabullah. Satu hadis, aku tinggalkan satu kitab, aku tinggalkan dua hal, yaitu kitabullah dan sunnahku. Satu lagi hadis, aku tinggalkan pada kalian dua beban, kalian harus berpegang kepadanya, yaitu kitabullah dan keluargaku, ahlul baiti. Berpegang teguhlah kalian kepada keduanya. Ustadz yang menguasai jagat per-YouTubean itu selalu mendengung-dengungkan kitabullah wa sunnati, kitabullah wa sunnati, padahal hadis yang kitabullah wa sunnati itu hadisnya hadis dhaif. Ada lagi hadis yang lebih sahih, kitabullah wa ahlil baiti. Karena para penguasa negeri ini tidak suka dengan salah seorang ahlil baiti, maka itu diredam hadis yang pertama, diumpetin. Itu contohnya ya Pak. Contoh bercampur kebenaran dan kebatilan, dan umat tidak menyadari itu. Hati-hati, jangan terlalu banyak lihat YouTube. Buat referensi, buat sekedar pengetahuan boleh, tapi referensi itu harus bersumber pada kitab aslinya. Nah, ada pula orang yang menjual agamanya demi kesenangan dunia. Ini banyak ya Pak. Saya melihat salah seorang ulama besar ya di daerah Jawa Tengah, yang kalau dia ngadain taklim itu yang hadir itu ribuan Pak, orang pakai bis datang. Tapi saya lihat juga di berita televisi, orang ini menghadiri suatu acara, saya tidak tahu acara apa, kayaknya acara formal gitu ya. Dia bawa istrinya dalam keadaan tidak berhijab. Memang nggak lama sih orang itu jadi diangkat jadi staf ahli presiden sih. Saya pikir ini orang ini bagaimana nih? Untuk mengejar dunia itu sampai menggugurkan sebuah kewajiban. Cuma saya tidak mau berkomentar lebih lanjut ya, cuma ini orang keliru besar ya. Saya berani berkomentar ini karena saya tahu itu keluarga. Orang itu saya tahu banget ya. Rumahnya itu satu gang dengan di sana di kampung Arab ya, di daerah salah satu kota di Jawa Tengah. Satu gang itu dengan adiknya kakek saya. Jadi ada kakek saya punya adik namanya, kita manggilnya Salma, itu rumahnya berhadap-hadapan sama itu Habib di gang itu. Jadi saya tahu keluarga itu karena saya sering berkunjung ke sana. Saya tahu juga masa mudanya, saya sudah dengar cerita tentang masa mudanya. Dia orang hebat, dipuja-puja, termasuk ibu mertua saya sangat memuja-muja orang itu. Satu hari saya lihat istrinya tidak berhijab, datang ke suatu acara formal di pemerintahan. Saya bilang, orang ini gimana ini? Kalau sampai itu diikuti oleh jamaahnya, kan jadi sesat semuanya. Itu terjadi ya, demi mendapatkan kesenangan dunia mereka menjual agama. Jelas itu ya. Maka dari itu saya tuh sering bilang di mana-mana, saya tuh jadi ustadz itu sekaligus jadi karyawan. Jadi saya tidak peduli mau populer atau mau tidak populer, nggak ada urusan, karena memang pekerjaan saya hari-hari adalah dari pagi sampai sore bekerja jadi karyawan swasta. Jadi tidak punya target untuk mempopulerkan diri. Kadang ada ustadz-ustadz yang suka kelewatan, mempopulerkan diri justru melanggar ajaran yang diajarkan sendiri. Baik, berikutnya adalah kaum muslimin itu terlalu senang dengan dunia. Akhirnya kita jadi hancur. Yang kita pentingkan adalah kekuasaan, yang kita pentingkan adalah materi. Kita lupa membela hak saudara-saudara kita.
yusiku an tada'al alaikum amama min kulli afqi kama tada'al akalatu ala qat'atiha. Jadi Rasulullah bercerita, akan tiba masanya kalian dikerumuni oleh umat-umat, oleh bangsa-bangsa seperti orang yang sedang mengerumuni makanan pada tempatnya. Qala kulna iya Rasulullah ammin qilati yauma idzin, ammin qilati bina yauma idzin. Berkata para sahabat, apakah pada hari itu jumlah kami sedikit? Qala, berkata Rasulullah, bal antum yauma idzin kasirun walakin kanuna ghassakal ghassail saili. Bahkan jumlah kalian waktu itu banyak, tapi terombang-ambing seperti buih di lautan. Yantazil mahabata min qulubi aduwakum wa yaj'ala fi qulubikum alwahan. Qala wa ma qala qulna wa ma alwahan ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Allah menanamkan rasa berani, menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa takut di hati musuh-musuh kalian, dan menanamkan sifat al-wahan di hati kalian. Apa itu al-wahan? Sahabat bertanya, cinta dunia, cinta kehidupan, dan takut mati. Sekarang udah ada statement, Pak, di kalangan musuh-musuh Islam di negeri ini. Islam itu sudah dibagi dua. Ada Islam, ada kelompok umat Islam yang bisa ditekan, yang bisa dibelokkan, ada yang tidak bisa dibelokkan. Yang bisa dibelokkan itu dikasih label toleran, yang tidak bisa dibelokkan dikasih label intoleran. Udah gitu, Bapak-bapak cermati deh apa yang ada di media online, dan kalau tokoh-tokoh ormas berbicara. Ada salah satu tokoh ormas berbicara begini, oh, ada tokoh nasional yang berbicara kepada saya, tapi saya nggak mau nyebut ormasnya nih ya. Ada tokoh nasional yang mau berbicara kepada saya, si tokoh ormas bilang, ketua umum, kalau organisasi Bapak sih saya percaya, sangat toleran, tapi organisasi yang satu lagi tidak toleran. Jangan lantaran kita itu berpegang teguh kepada ajaran Islam, kita dicap tidak toleran. Maka dari itu para jamaah sekalian, kita tidak perlu banyak komentar di media-media online. Pokoknya kita jalankan saja asas syariat Islam ini dengan benar. Ya, jalankan saja syariat. Dan jangan pernah malu mempertontonkan, menyampaikan simbol-simbol Islam dalam diri kita. Saya nggak pernah malu, Pak. Bapak mau lihat saya dimanapun saya nongkrong, pasti saya tidak isbal, pasti saya pakai seperti ini, celana cingkrang, nggak ada urusan. Mau dianggap saya tidak profesional, saya pasti lebih profesional dari banyak orang. Saya karyawan di perusahaan asing, saya profesional. Di kantor tidak memang, tapi di mana tempat saya nggak akan ada urusan. Saya jalan-jalan ke mall itu begini, gitu loh. Bukan saya orang-orang marginal, saya orang kampung, no. Saya menguasai bahasa Inggris, saya menguasai bahasa Arab, saya menguasai bahasa Belanda. Dan saya sejak kecil ayah ibu saya berbicara dengan kami di rumah pakai bahasa Belanda. Karena kakek saya amtena di Gemeente-Sachen. Saya bukan orang marginal, cuma saya harus mempertontonkan atribut Islam supaya orang tahu bahwa kita adalah orang Islam yang punya jati diri. Harus clear itu. Jangan merasa malu, Pak. Saya makanya bilang, yang sudah sering pakai gamis pakai aja, nggak apa-apa. Yang suka pakai baju koko pakai aja, yang pakai kain sarung pakai, nggak apa-apa. Sekarang ini Islam sedang disudutkan, maka dari itu kita lawan dengan cara menampilkan keislaman kita. Itu dalam bentuk tampilan. Dalam hal-hal lain juga, persaudaraan kita kuatkan. Masjid musolah kita ramaikan. Ya Pak, saya berani berhubungan dengan virus corona, saya berani berdebat
karena tidak ada bukti yang menunjukkan secara signifikan penularan virus corona melalui rumah ibadah, masjid, dan musola. Berapa banyak? Seberapa signifikannya? Misalnya kasus nasional itu per tahun sekian, penularannya itu, transfernya, virusnya itu dari berbagai tempat sekian. Berapa besar yang dari tempat rumah ibadah? Signifikan apa tidak? Kalau tidak signifikan, kita tidak bisa mengatakan tempat penularannya adalah rumah ibadah, masjid, dan musola. Jelas? Satu. Yang kedua, tidak pernah ada data sampai hari ini virus corona yang tertinggal di benda mati seperti karpet dalam waktu sekian jam dapat menularkan orang. Ada tidak datanya? Karena dalam dunia medis, untuk menyatakan sesuatu itu dinyatakan berbahaya harus ada evidence base-nya, evidence base klinis. Nggak ada datanya. Terus orang itu terbawa pemikiran-pemikiran yang keliru. Karpet masjid gulung, termasuk di Atoba. Saya sering nanya, kenapa digulung, Pak? Kenapa digulung? Karena bisa menularkan. Bapak tahu itu bisa menularkan. Bapak mengerti itu virus bisa menularkan. Kalau ada di karpet ini, bisa menularkan ke manusia. Sekarang ternyata ditemukan teori yang selama ini kalau ada orang meninggal kita tidak takziah karena protokol kesehatan, karena dikira mayatnya bisa menularkan, ternyata tidak. Gitu loh. Kita jangan terjebak dalam masalah itu. Simbol-simbol agama tetap kita tampilkan. Kita tentu percaya dengan virus corona. Kita tentu harus berwaspada, harus berikhtiar. Kita jangan lepas masker. Saya pun menyarankan kepada para jamaah di beberapa tempat, kalau bisa pakai masker medis. Saya tidak pernah, ini kan ada masker merek tertentu nih Pak, yang kualitasnya kita tidak ragukan. Saya tidak pernah tidak pakai masker ini, karena bentuk ikhtiar saya. Ya, saya tidak pernah pakai masker biasa. Saya selalu pakai masker ini atau pakai N95. Itu adalah bentuk ikhtiar. Tapi bukan berarti kita tidak memamurkan tempat ibadah. Ada, saya baru mengalami Pak 2 hari lalu, sahabat saya, usianya bahkan kurang lebih setahun di bawah saya, meninggal dunia karena virus corona. Rumahnya di atas. Seminggu kemudian, 2 hari sebelumnya masih zoom-zooman dengan saya lalu meninggal. Tentu kita percaya bahwa virus corona itu berbahaya. Kejadian yang kedua, saya bertemu salah satu kerabat saya, usianya sekitar 76 tahun. Dia bilang begini, baik, saya itu sekarang udah nggak ke masjid, udah setahun lebih. Kenapa? Oh? Karena saya takut ketularan corona. Itu kata-kata itu, Bapak-Bapak sekalian. Pernyataan seperti itu kalau keluarnya dari mulut saya, orang seperti saya, yang umurnya baru 46 tahun, yang di belakangnya masih ada buntut yang harus dibiayai sekolah dan kuliahnya, masih pantas Pak. Bapak Nana nanya saya gini, saya bilang Pak Nana saya udah nggak ke masjid dulu, setahun takut saya takut kena corona, entah kalau saya meninggal anak saya jadi anak yatim. Siapa yang mau biayain sekolah dan kuliah? Itu masih rasional. Ini yang ngomong ini, yang umurnya 78 tahun, jangankan anaknya, cucunya saja sudah menikah. Berarti yang dia tunggu apa? Kematian. Yang dia tunggu kematian, yang harus dilakukan apa? Banyak beribadah. Ini kebalik dunia ini sudah. Saya bilang, Om ini nggak salah ngomong, Om nungguin apa lagi? Ya nggak ada sih, anaknya 3. Anak-anak saya udah nikah semua. Om itu cuma nunggu kematian. Om udah yakin cukup persiapannya, bekalnya untuk meninggal. Ya belum, kalau gitu banyak datang ke masjid, 5 waktu di masjid. Ngapain jadi menghindari masjid? Yang ngomong begitu harusnya saya Om, yang anaknya masih SMA. Saya bilang kayak gitu. Kalau secara rasional ya Pak, walaupun takdir di tangan Allah, siapa aja bisa meninggal. Clear ya? Jadi makmurkanlah tempat ibadah. Makmurkan tempat ibadah. Jelas. Lalu tanda berikutnya adalah kekuasaan dipegang oleh orang-orang bodoh. Jelas ini hadisnya. Idza daitil amanati fantazir as-sa'ah. Qala kaifa idza'atuha ya Rasulullah? Qala ila astidal umri ilal ghairi ahliha fantazir as-sa'ah. Kalau kepemimpinan dipegang oleh orang yang bukan ahlinya,
maka tunggulah kehancurannya, kata Rasulullah. Maka dari itu, para jamaah sekalian, saya tidak mau bicara-bicara yang berhubungan dengan kekuasaan, nanti dianggap radikal lagi. Kalau ada kesempatan untuk memilih pemimpin dimanapun, pastikanlah memilih pemimpin yang ahli, pastikanlah memilih pemimpin yang memperjuangkan umat Islam. Itu aja, jangan salah pilih ya, dimanapun, di tingkat manapun itu, di tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional. Ngomongin ini yang tadi ini bahaya. Nah, yang berikutnya adalah perzinahan dan minuman keras dilakukan secara terbuka. Anas bin Malik menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asratis sa'ah, sesungguhnya daripada syarat-syarat sebuah kehancuran zaman, kehancuran masa, in yarfa'il ilma, diangkatnya ilmu pengetahuan, wa yasbutil jahla, dibangkitkannya kebodohan di mana-mana, wa yasrabul khamru wa yazharu zana. Jadi 4 syarat kata Rasulullah. Di antara syarat-syarat yang lain adalah tanda-tanda kehancuran umat, diangkatnya ilmu pengetahuan, sama dengan hadis yang tadi ya Pak. Yang kedua, dibangkitkannya kebodohan di mana-mana. Kalau ilmu pengetahuan sudah diangkat, kebodohan juga pasti akan ada. Lalu minuman keras diminum di mana-mana. Perzinahan terjadi di mana-mana. Perzinahan terjadi di mana-mana ya Pak. Bapak percaya kan? Bapak setel TV aja kalau nggak percaya. Buka K-pop. Itu perzinahan di mana-mana itu. Itu acara ini dimasukin ke YouTube ya, nanti bahaya lagi. Lihat media televisi lah ya, saya nggak usah sebutin acaranya, ntar saya dilaporin polisi. Walaupun saya sudah senang sekarang suka ngelihat penyanyi itu berhijab, itu bagus ya Pak, minimal mereka sudah berusaha untuk menjalankan syariat. Tapi kalau yang masih pakai menampilkan aurat, nah itu perzinahan, itu ditampilkan di mana-mana. Kita jangan terjebak itu. Ya. Jadi para jamaah sekalian, keadaan itu sudah terjadi hari ini. Maka dari itu kita perlu melakukan upaya-upaya untuk melindungi diri kita dan melindungi diri keluarga kita. Yang terpenting kita lindungi apa Pak? Akidah kita. Iman kita perlu kita lindungi supaya akidah kita tidak bercampur dengan akidah yang tidak bersumber dari ajaran Islam. Akidah keluarga kita. Jangan sampai kita itu berusaha sekian, beribadah luar biasa, begitu kita menghadapi yaumul hisab nanti, ternyata ibadah kita keliru semua. Karena kita tidak menjaga akidah kita. Karena akidah kita bercampur dengan khurafat dan syirik. Baik, sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya. Baru 30 menit kan saya ngomong? 5 menit ya? Masih lama, batas sejam lagi. Baik, inilah yang perlu kita lakukan untuk melindungi diri kita dari situasi itu. Yang pertama, bersegeralah menuntut ilmu agama dari sumber yang benar. Bapak-bapak, saya menghimbau jangan malas-malas belajar agama ya Pak. Dan kalau bisa jangan belajar agamanya datang, duduk, dengar, dan pulang gitu ya. Belajar benar-benar belajar. Jangan malas-malas beli buku, jangan malas-malas baca buku. Karena ini sangat kita butuhkan. Ilmu agama yang kita pelajari itu dibutuhkan oleh keluarga kita di rumah, supaya kita mempunyai pemahaman yang sama dengan anak istri kita. Sekarang ini kadang-kala orang Islam ini pemahamannya sederhana banget. Hadir di majelis taklim kan dapat pahala. Jadi saya usahakan hadir di majelis taklim. Hadir aja. Sayang Pak kalau cuma hadir doang tapi kagak tambah pinter ya.
mendidik anak istri kita dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tapi gimana Pak Ustadz, kan sumbernya Al-Quran hadis, saya aja kagak paham. Maka dari itulah belajar dan belajar. Kalau harus belajar tahsin lagi, belajar. Kalau harus belajar tafsir lagi, cari guru. Belajar hadis lagi, cari guru. Tidak apa-apa, baca. Jangan pernah menyerah dengan waktu, jangan pernah menyerah dengan usia. Kerjakan semua amal ibadah yang wajib dan sempurnakan dengan amal ibadah yang sunnah. Kita tidak tahu kapan kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Maka dari itu manfaatkanlah kesempatan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah sebagai tabungan pahala kita. Karena kita juga tidak tahu mana amal ibadah kita yang diterima dan mana yang tidak. Kita juga tidak tahu mana amal ibadah kita yang benar sesuai syariat Islam dan mana yang tidak. Jadi dunia ini, sekarang ini kehidupan kita ini ibarat menebar jala di danau, di laut. Apa aja yang kena ambil. Kalau di empang ada ikan mas ambil, ada ikan mujair ambil, ada lele ambil. Pokoknya ambil semua. Gitu. Kira-kira begitu, ya Pak. Sambil terus kita pilah-pilah dan kita terus belajar. Hindari segala bentuk kemungkaran yang nyata dan yang tersamar. Yang tersamar yang saya bilang tadi itu Pak, Bapak nganterin anak-anak Bapak ke kolam renang, lihat emak-emak pakai bikini, ya itu tersamar, itu kemungkaran yang tersamar. Apalagi yang iseng-iseng suka ngelihat TikTok. Suka TikTok suka ngelihat Pak. Hapus saja kalau ada tuh, kalau langsung tampil di handphone kita. Sekarang ini sengaja kita lagi difitnah nih dengan media itu. Orang pakai hijab, pakai apa yang ketat, semua bentuk tubuhnya kelihatan, goyang-goyang. Ada nggak keluarga kita yang begitu? Nauzubillah, jangan sampai ya Pak. Jangan sampai, saya pesan jangan sampai kita menghinakan harga diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah di tempat-tempat kayak begitu. Kalau saya urusan begitu saya agak keras terus terang. Anak gadis saya mau keluar ngejemur tidak berhijab, nggak usah, biar ayah aja yang ngejemur, saya bilang. Nanti dilihat tetangga. Kita tidak perlu menghinakan diri kita kan hal-hal seperti pengen populer, nampilin foto-foto di Instagram, di joget-joget di TikTok. Memang kita tidak bisa mencari kemuliaan dari tempat lain. Tapi kita harus merendahkan wanita-wanita kita dengan cara seperti itu, ya. Kita harus jaga kemuliaan. Saya pernah ceritakan Pak, kehidupan Islam di kota Tarim, Hadramaut. Pernah dengar nggak Bapak-bapak sekalian? Bapak kalau pergi ke sana nggak ketemu perempuan di pasar Pak. Nggak ketemu perempuan di pasar, nggak ketemu perempuan di ladang. Yang belanja di luar itu laki-laki. Perempuan masak di rumah sama mendidik anak. Kenapa? Karena di sana perempuan benar-benar dimuliakan. Wanita itu dimuliakan. Yang kerja ke kantor laki-laki, yang ke ladang laki-laki, yang belanja ke pasar laki-laki, nanti kasih istrinya masak. Wanita itu benar-benar dimuliakan di sana. Kita seorang muslim harusnya begitu Pak. Kalau anak gadis kita jalan-jalan naik sepeda pakai celana pendek, itu kita menghinakan anak gadis kita, bukan memuliakan. Clear ya? Selalu memohon kepada Allah, jaga diri dan keluarga kita dari ajaran-ajaran yang sesat dan media-media yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sekarang ini kita udah masanya ya Pak, kan udah banyak hadir di majelis taklim. Sudah enggak, jangan lagi deh tuh ngelihat dangdut-dangdut yang joget-joget, lekuk tubuhnya kelihatan. Udah bukan masa kita lah itu ya. Saya kalau dari remaja itu saya selalu, mohon maaf nih Pak ya, mohon maaf nih, sekali lagi saya mohon maaf nih. Saya itu kan dulu ketua Karang Taruna. Saya paling alergi kalau sudah panitia 17-an ngadain kegiatan dangdut. Gue bilang bisa kagak tuh yang nyanyi pakai hijab? Kagak ada Pak yang nyanyi pakai jilbab. Ya gitu itu gue kagak mau datang dah walaupun gue panitia. Saya paling alergi tuh dengan gitu-gituan. Suaranya sih boleh kita dengar, walaupun itu khilafiyah ya, masih ada yang menentang tapi ada yang tidak. Tapi jangan suka joget-joget begitu. Dan kita ini udah pada tua-tua, udah pada mulai menghindar dari gitu-gituan ya Pak. Karena itu merusak ibadah kita, merusak pahala kita.
Tempat-tempat yang lain juga begitu. Yang nongkrong-nongkrong boleh nongkrong, saya juga suka nongkrong, cuma jaga pandangan, jaga ucapan, ya. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman dan Islam kita terjaga. Selalu lupa berdoa. Meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, itu yang penting. Jangan sampai kita tidak dalam keadaan husnul. Rugi kita lala. Dunia ini singkat-singkat aja. 60, 70, 80 tahun. Akhirat itu abadi. Rupanya kita gagal di sini. Kalau udah gagal di sini mana bisa balik lagi? Jelas ya Bapak-bapak sekalian ya. Baik, inilah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallaha tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Para jamaah sekalian, kita tidak perlu mengkhawatirkan diri kita yang bersusah payah, yang berletih-letih menjaga diri kita untuk selalu berada dalam koridor syariat Islam. Karena insya Allah ketika kita mati nanti, ini ayat ini nanti setelah cerita setelah mati nih Pak, bukan cerita hari di dunia. Akan datang malaikat yang akan menyapa kita. Kamu tidak perlu takut menghadapi alam barzah. Kamu tidak perlu takut menghadapi yaumul hisab. Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untukmu, begitu ya. Jadi dunia ini memang media perjuangan, sarana perjuangan, maka jangan pernah berhenti untuk berjuang. Dengan mengetahui fitnah akhir zaman dari sumber nas hadis, maka bagi kita kaum muslimin hal itu sebagai pegangan agar kita mampu menjaga diri kita dan keluarga kita dari fitnah itu. Itu yang saya uraikan tadi ya Pak. Tujuannya adalah agar akidah kita, iman dan Islam kita, serta yang paling penting adalah perilaku kita, akhlak kita, dapat kita jaga agar selalu berada dalam tuntunan syariat Islam. Dan yang terpenting lagi adalah agar kita dapat meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, pegang teguhlah akidah, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan sampai kamu mati dalam keadaan tidak Islam. Ini yang harus kita sampaikan kepada keluarga kita. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak Islam. Saya kira itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mas disampaikan. Alhamdulillah, semoga ini menjadi jalan bagi kita semakin memurnikan akidah kita, memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari fitnah akhir zaman yang tadi disampaikan. Karena waktu yang terbatas, kita lanjutkan tanya jawab di Selasa Masjid. Oh, boleh. Kami ucapkan juga sampaikan, semoga yang disampaikan menjadi amal jariah dari keberkahan dari Allah. Kita tutup kajian kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.